Salam dan selamat pagi Jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo dimanapun saat ini berada. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini, Senin 1 November 2021, tertulis dari 2 Timotius 2 ayat 24, dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Dalam bahasa daerah dikatakan, naso patut perbada-bada anggona po soni Tuhani, alai tama basar maradopun saluhut, malo mengajari, benget manaun najat. Demikian isi dari firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita dengar dari bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah sedikit dari nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, seorang yang berkomitmen untuk melayani jemaat Tuhan sebagai pemberita Injil dan guru pengajar firman Tuhan. Setelah beberapa lama bersama Paulus mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Dengan mantap, Timotius memilih untuk hidup sebagai seorang pelayan jemaat di rumah Tuhan di Efesus. Saat Rasul Paulus berada di penjara, Timotius tidak berhenti mengabarkan kabar baik dari Tuhan kepada banyak orang. Dia menyadari bahwa mengajar dan memberitakan Injil adalah tugas panggilan Tuhan yang harus dilaksanakan. Para ahli perjanjian baru sepertinya sepakat berpendapat bahwa Timotius saat menjadi pelayan Tuhan di usia yang masih muda. Boleh dikatakan muda dari sisi usia, muda dari sisi pengalaman, dan mungkin Timotius juga muda dalam hal bertindak. Di banyak hal yang masih muda itu, Timotius sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melayani dan mengelola serta menjaga kerohanian jemaat Tuhan di Efesus. Tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan atau pekerja di rumah Tuhan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, bukan saja dari luar dirinya. Dari dalam dirinya pun pergumulan sebagai pelayan selalu menyertainya. Kadang Timotius tidak kuat, hampir jatuh. Kadang kuat, kadang lemah, kadang gelisah, kadang bersemangat, dan lain sebagainya. Perasaan dan pergumulan menghampirinya. Di satu sisi, jemaat dan orang banyak menuntut Timotius yang muda itu sempurna, perfect dalam banyak hal. Namun di sisi lain, Timotius yang muda itu tidak diperdulikan. Lengkaplah pergumulan Timotius sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan yang baik, dalam hal demikian, dari penjara Paulus mengirimkan suratnya kepada anak rohani dan anak kesayangannya Timotius. Secara pribadi sebagai seorang ayah, orang tua, dan senior, Paulus mengingatkan dan menasehatkan agar Timotius kuat dan setia dalam tugas pelayanannya. Apapun pergumulan yang dihadapinya, Timotius harus kuat dan setia. Dalam banyak hal, Timotius harus kuat dan harus mampu menguasai diri. Dengan penuh kasih, Paulus mengatakan, sebagai seorang hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, tetapi haruslah ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Tetaplah berperilaku sebagai seorang hamba Tuhan yang sabar dan kuat, ramah dan tidak suka dengan kekerasan. Mendengar hal ini mungkin kita berpikir bahwa firman Tuhan ini hanya diperuntukkan kepada pendeta atau penatua. Pandangan itu tidak salah, namun kurang tepat saja. Perilaku yang tidak boleh bertengkar, sabar, dan kuat juga diperuntukkan kepada setiap orang yang beriman dan orang percaya. Bukan hanya para pendeta dan penatua saja yang tidak boleh bertengkar, tetapi semua kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Janganlah senang bertengkar. Berbeda pendapat sah-sah saja, namun untuk bertengkar itu tidaklah baik. Kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Intinya adalah, anak-anak Tuhan
jangan suka berbuat dosa. Itu bukan karakter anak Tuhan. Anak Tuhan harus sabar dan kuat, ramah, dan tidak suka kekerasan. So, jadilah anak Tuhan yang baik, yang peduli dan mengerti orang lain. Jauhlah pertengkaran dan permusuhan di antara kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan bagiku pagi ini. Ya Bapa, berilah aku hikmat agar aku mengerti dan bersedia untuk hidup seperti yang Engkau mau. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang baik, dan selamat beraktivitas. Ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Ingat, corona masih ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Horas.